Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah sumber damai sejahtera senantiasa memelihara hati dan pikiran kita untuk tetap berfokus pada hal-hal kerajaan Allah. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, pemilik langit dan bumi beserta isinya, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami dan penyertaan-Mu yang memampukan kami melewati sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini dengan segala kesusahannya telah berlalu. Bapa, kami mau mendoakan saudara-saudara seiman kami yang pada hari ini sedang sakit. Kami memohon kuasa kesembuhan-Mu mengalir dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, apapun juga penyakit yang sedang dideritanya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat kesembuhan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa memohon pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam hidup mereka. Nyatakanlah penyertaan kehadiran-Mu di dekat anak-anak-Mu sehingga menguatkan iman percaya dan menimbulkan pengharapan. Lindungilah setiap orang yang berharap kepadamu dan berkatilah setiap anak-anak-Mu dengan jawaban doa sesuai kehendak-Mu dan yang akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lemah lembut, yang mudah untuk diajar, dan yang bisa mengerti saat kami mendengarkan suara-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak hal di dalam hidup kita yang seringkali ingin kita rubah. Misalnya saja dalam hal pernikahan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Namun, sebetulnya agar hal-hal tersebut dapat berubah, kita harus merubah hal yang paling dasar, yaitu cara berpikir kita. Dan merubah cara berpikir kita berhubungan dengan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan sangat penting karena dapat mengarahkan hidup kita. Pilihan yang baik akan mengarah kepada kehidupan, sementara pilihan yang buruk akan mengarah kepada kematian. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 30 ayat 19, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Setiap hari di dalam hidup kita melibatkan pilihan. Dan setiap hari kita harus memilih hal-hal berikut ini agar terjadi perubahan di dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah memilih untuk memikirkan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik dan patut dipuji. Daripada kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak penting, lebih baik kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan penuh berisi dengan hal-hal yang baik dan pengajaran-pengajaran yang benar. Dengan melakukan hal ini, maka pikiran kita akan berubah dan perubahan dari dalam diri kita
akan terlihat keluar dari diri kita. Hal yang kedua adalah memilih untuk membebaskan diri dari pikiran yang merusak. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap hari kita harus memilih untuk menjauhi pikiran-pikiran yang merusak dan berpotensi untuk membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Memikirkan dan melihat hal yang bukan-bukan akan menuntun kita kepada tipu daya iblis yang pada akhirnya akan menjerat kita di dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus memilih untuk menghindari pikiran-pikiran semacam itu saat pikiran-pikiran itu baru saja mulai muncul. Hal yang ketiga adalah memilih untuk berfokus pada hal-hal yang paling penting. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak hal di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kita. Akan tetapi, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kekekalan, bukan perkara-perkara yang hanya bersifat sementara atau material. Perkara-perkara duniawi akan berakhir, tetapi perkara-perkara rohani bersifat kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan memilih untuk melakukan ketiga hal tersebut setiap hari, kita telah melakukan tindakan untuk mengadakan perubahan di dalam hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apabila terus dilakukan secara konsisten, maka hasilnya akan segera terlihat di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Bapa yang baik, kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu malam ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk membuat pilihan-pilihan yang baik setiap hari agar kami dapat mengalami kepenuhan hidup sesuai firman-Mu. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan menopang kami, serta memampukan kami untuk menghadapi tantangan kehidupan setiap hari. Berkatilah kami menjadi kepala dan bukan ekor, naik terbang tinggi mengatasi semua badai yang datang. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi negeri kami. Berikanlah kesejahteraan dan keamanan di seluruh penjuru negeri, terutama di saat-saat menjelang pemilihan presiden yang baru. Kiranya Engkau memilih seseorang yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang akan membawa negeri ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.